anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah, pada malam hari ini di waktu UK dan dini hari waktu Indonesia Barat kita bisa dipertemukan kembali dalam ikatan ukhuwah dan majelis ilmu ini. Semoga Allah menurunkan keberkahannya dan semoga ini bisa menjadi bagian dari kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini adalah pertemuan ketiga, walaupun mungkin malam ini di UK sudah mulai masuk mulai dingin ya. Ya, semoga tidak mengendurkan semangat kita untuk menuntut ilmu, terutama hal-hal yang bisa makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut materi kita, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya serahkan ke Ustadz Ibrahim Zubair, ada beberapa sedikit pengumuman. Pertama itu terkait beberapa hari yang lalu Kibar mengadakan fundraising atau penggalangan dana untuk bantuan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa di Maroko, dan kemarin hari Selasa sudah ditutup dan alhamdulillah telah terkumpul 1.429 pon, dan insya Allah tim Kibar sekarang sedang proses penyaluran dana yang insya Allah akan disalurkan lewat Human Aid Initiative. Dan insya Allah nanti pengumuman resminya akan disampaikan melalui media sosial Kibar. Saya mewakili pengurus mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas sumbangsi dan support Bapak Ibu semuanya. Insya Allah amanah yang Bapak Ibu percaya kepada Kibar, insya Allah akan kami salurkan melalui Human Aid dan dari teman-teman Human Aid sendiri. Sekarang pun ada perwakilan yang sedang terjun langsung di lapangan di Maroko. Itu sekilas pengumuman dari saya. Mungkin tanpa buang waktu lagi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadz Ibrahim Zubair. Kepada Ustadz Ibrahim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, disyukuri hadirat Allah atas segala karunia dan nikmatnya kita bisa kembali berjumpa dalam majelis online untuk belajar ilmu waris ini. Ini adalah pertemuan ketiga setelah 2 pertemuan lalu, dan memang belajar waris itu sulit jika dipisah-pisah begitu ya. Ada keberlanjutan dari materi satu ke yang lainnya. Dari pertama kita belajar tentang pengantar ilmu warisan, di sana banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Kemudian di hari kedua kita belajar tentang mengetahui siapa saja ahli waris dengan 6 langkah, gitu ya. Nah, kemarin kita juga sempat latihan, dan kemudian ada beberapa peserta yang menunjukkan hasilnya, ada yang benar, ada yang mungkin perlu diperbaiki. Kemudian saya kasih lembaran yang menjadi contoh untuk Bapak Ibu semua, sudah saya kasih ke Pak Nofri. Nah, mungkin pada hari ini kita nanti lihat waktunya apakah sempat sampai materi apa, ya sesempatnya gitu ya. Tetapi utamanya adalah kita ingin mengetahui berapa bagian setiap ahli waris. Dan bagian ini bukan seluruh bagian yang akan didapat oleh ahli waris, tetapi bagian-bagian utama saja. Sebagaimana pelajaran sebelumnya tentang mengetahui siapa saja ahli waris dengan 6 langkah. Ini pun sama, mengetahui bagian-bagian ahli waris juga dengan 6 langkah. Gitu ya. Tetapi sebelum itu kita akan memurojaah pelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang mengetahui siapa saja ahli waris dengan 6 langkah. Kita lihat langkah pertama kemarin yang sudah saya kirim adalah siapa saja yang meninggal, siapa saja yang wafat, letakkan dia di tengah sebagai mayit.
Nah, ini saya pakai spidol biru walaupun kecil ya. Nanti kita lihat apakah efektif. Letakkan dia di tengah sebagai mayit. Kurang jelas ternyata ya. Ya, letakkan siapapun yang meninggal, letakkan dia sebagai mayit di tengah. Kemudian suami dan istri di kanan dan kiri. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan mayit. Siapa saja, anak laki-laki atau ibnun, anak perempuan atau bintun, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bintu bnin atau ibnu bnin, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki yaitu bintu bnin. Itu adalah langkah kedua. Letakkan 4 orang ahli waris di bawah mayit sebagai keturunan. Kemudian langkah ketiga adalah letakkan 5 orang di atas mayit sebagai asal. Siapa saja yaitu bapak, kemudian ibu, kemudian kakek dari bapak, kemudian nenek dari bapak, lalu nenek dari ibu. Itu adalah 5 orang yang diletakkan di atas mayit. Kemudian langkah ketiga apa? Letakkan 8 orang. Tadi langkah kedua adalah letakkan 4 orang. Langkah ketiga adalah letakkan 5 orang. Langkah keempat adalah letakkan 8 orang di kanan dan kiri mayit sebagai saudara. Saudara itu ada 3. Ada saudara sekandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Saudara sekandung adalah mereka yang ayah dan ibunya dengan mayit itu sama. Saudara sebapak adalah mereka yang ayahnya itu sama dengan mayit, tetapi ibunya berbeda. Adapun saudara seibu sebaliknya, yaitu yang ibunya sama, tetapi bapaknya berbeda. Letakkan 8 orang siapa saja. Yang pertama adalah saudara laki-laki sekandung atau nama bahasa Arabnya akhun syakik. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah saudara perempuan sekandung atau ukhtun syakikoh. Kemudian yang ketiga adalah saudara laki-laki sebapak atau akhun liab. Liab artinya sebapak. Kemudian yang keempat adalah saudara perempuan sebapak atau ukhtun liab. Ini sudah 4 orang. Yang kelima adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Bahasa Arabnya ibnu akhin syakik. Anak laki-laki ibnu akhin syakik. Dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang keenam adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Bahasa Arabnya ibnu akhin li'ab. Sebagaimana lembaran yang sudah saya sampaikan kemarin. Itu adalah 6 orang di kanan mayit. Masih ada 2 lagi. Kita sebut letakkan 8 orang di kanan dan kiri mayit. Siapa saja 2 lagi, yaitu saudara atau saudara laki-laki atau perempuan seibu. Oke. Nah, itu adalah 8 orang. Kemudian langkah ke-6, langkah ke-5 atau ke-5 ya. Letakkan 4 orang di sebelah kanan bapak sebagai kategori paman. Siapa saja? Pertama, paman sekandung atau disebut dengan amun syakik. Paman ini adalah paman dari bapak. Adapun paman dari ibu, dia bukan termasuk sebagai ahli waris, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah
paman sebapak. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak laki-laki dari paman sekandung. Ya kan? Yang keempat adalah anak laki-laki dari paman sebapak. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ternyata ketika kita bicara saudara, saudara perempuan termasuk sebagai ahli waris. Tetapi kita ketika bicara paman, maka bibi atau saudari, saudara perempuan bapak, saudara perempuan bapak mayit itu bukan termasuk ahli waris. Hanya saudara laki-laki bapak saja yang mendapat dan yang menjadi ahli waris. Gitu ya. Itu perbedaan paman dan saudara. Itu adalah langkah kelima. Kemudian langkah terakhir adalah letakkan di pojok kiri bawah laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Bahasa Arabnya mu'tik au mu'tikoh. Gitu. Nah, itu adalah 6 langkah untuk mengetahui siapa saja ahli waris. Nah, dengan 6 langkah itu jika kita hitung, ternyata ahli waris laki-laki itu berjumlah 15 orang. Dan ahli waris perempuan itu berjumlah 10. Ya kan? Nah, kalau kita belajar atau langsung buka buku-buku tentang warisan Islam, maka kita akan temui itu. Ahli waris perempuan adalah 10, ahli waris laki-laki ada berjumlah 15. Nah, tetapi kita belajar menghafalnya dengan membuat bagan supaya mudah tergambar dalam pikiran kita. Nah, ahli waris laki-laki 15 siapa saja? Ada suami, ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada bapak, ada kakek, ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nah, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, lalu saudara laki-laki seibu dan laki-laki yang membebaskan budak. Itu ada jumlah 15. Ya kan? Nah, kemudian dari perempuan ada istri, ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, kedua nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu, kemudian perempuan yang membebaskan budak. Itu ada jumlahnya 10. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 6 langkah untuk mengetahui bagian-bagian setiap ahli waris. Nah, ini silahkan diperhatikan dulu, tidak perlu mencatat. Nanti insya Allah akan dibagikan lembaran yang baru dan juga langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah berikan suami jatah setengah. Tadi menghapus. Dan seperempat. Nah, ini langkah pertama adalah berikan jatah untuk suami setengah dan seperempat. Dan berikan kepada istri setengah dari jatahnya suami. Suami mendapatkan jatah setengah. Setengahnya dari setengah adalah seperempat. Setengahnya dari seperempat adalah 1/8. Nah, biasanya kalau orang Inggris lebih pintar matematikanya gitu ya. Nah, jadi ini langkah pertama adalah berikan suami jatah setengah dan seperempat. Kemudian berikan kepada istri setengah dari bagian suami, yaitu seperempat dan 1/8. Itu langkah pertama. Oke. Langkah kedua, berikan kepada ahli waris laki-laki semuanya, kecuali suami
dan saudara laki-laki seibu. Jatah asobah. Nah, ini jatah asobah ini nanti kita jelaskan maksudnya apa. Nah, tapi ditulis dulu dengan kita berikan inisial A, ya kan? Tadi apa? Anak laki-laki. Siapa saja itu laki-laki yang ahli waris laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu. Berarti satu anak laki-laki, dua cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, ya kan? Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Siapa lagi? Ada paman sekandung, ya kan? Kemudian paman sebapak. Kemudian anak laki-laki dari paman sekandung. Kemudian anak laki-laki dari paman sebapak. Yang terakhir adalah laki-laki yang membebaskan budak. Nah, ini juga laki-laki. Tetapi ini kita kecualikan satu selain laki-laki adalah atau perempuan yang membebaskan budak. Dia juga mendapatkan asobah. Tadi kan kaidah kedua kita sebut, berikan kepada setiap ahli waris laki-laki jatah asobah, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Nah, semua laki-laki kita berikan, tapi di sini ada perempuan yang juga kita berikan asobah, yaitu perempuan yang membebaskan budak. Maka di sini satu, laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Kalimat laki-laki atau perempuan ini menunjukkan bahwa apa yang mereka jatah yang mereka dapatkan itu sama. Di sini juga kita tulis laki-laki atau perempuan. Beda dengan bagian yang di samping sini, saudara laki-laki dipisah, saudara perempuan dipisah. Kenapa dipisah? Karena bagian mereka berdua berbeda. Adapun bagian mereka ini sama, bagian di sini juga sama. Makanya ditulis atau. Oke. Itu adalah langkah kedua. Berikan setiap ahli waris laki-laki jatah asobah selain suami dan saudara laki-laki seibu. Itu adalah langkah kedua. Langkah ketiga adalah berikan ahli waris perempuan yang ada di bawah dan di kanan mayit. Jatah setengah dan 2/3. Siapa saja ahli waris perempuan yang ada di bawah dan kanan mayit? Pertama ada anak perempuan. Berikan berapa tadi? Setengah. Dan 2/3. Oke. Ini anak perempuan. Yang kedua siapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia juga perempuan yang ada di bawah mayit. Kita tulis di sini setengah. Oke. Dan 2/3. Kemudian siapa? Di kanan mayit ada saudara perempuan sekandung. Berikan juga jatah yang sama. Setengah dan 2/3. Siapa lagi? Ada satu lagi. Yaitu saudara perempuan sebapak. Berikan setengah dan 2/3. Nah, belum selesai kaidah yang ketiga. Khusus untuk yang paling bawah dan yang paling kanan. Berikan jatah tambahan 1/6. Siapa saja yang paling bawah dan yang paling kanan. Nah, paling bawah tadi siapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya kan? Jadi ini ditambah dengan 1/6. Nah, ini paling bawah. Yang paling kanan siapa? Saudara perempuan sebapak. Nah, ini tambahkan 1/6. Gitu. Apa itu kaidah ketiga? Panjang. Berikan ahli waris perempuan yang ada di bawah dan di kanan mayit
jatah setengah dan 2/3. Khusus yang paling bawah dan yang paling kanan berikan jatah 1/6. Berikan jatah tambahan 1/6. Oke, kita ulangi lagi dari yang pertama sebelum kita selesaikan semua kaidah. Kaidah pertama adalah, atau langkah pertama adalah berikan suami jatah setengah dan 1/4. Lalu berikan kepada istri setengah dari jatah suami, yaitu 1/4 dan 1/8. Oke. Langkah kedua, berikan setiap ahli waris laki-laki jatah asobah kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Siapa saja ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada bapak, ada kakek, ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki sebapak, ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, kemudian ada paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari anak paman sebapak. Kemudian yang terakhir, laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan asobah. Lalu langkah ketiga, berikan, tadi kalau tadi langkah kedua, ahli waris laki-laki. Itu salah satu kata kunci. Yang ketiga adalah kita berikan kepada ahli waris perempuan. Itu kata kunci pertama. Tapi ada yang mengikat, yaitu ahli waris perempuan bukan setiap ahli waris perempuan, tetapi ahli waris perempuan yang ada di bawah dan di kanan mayit. Siapa saja yang ada di bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, dari anak laki-laki, kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak. Jatahnya berapa yang diberikan? Setengah dan 2/3. Khusus yang paling bawah dan yang paling kanan ditambahkan 1/6, yaitu cucu perempuan dan saudara perempuan sebapak. Itu adalah langkah ketiga. Oke, masih bisa ya, lanjut ya. Yang langkah keempat adalah berikan ahli waris laki-laki yang berada di atas mayit jatah tambahan 1/6 dan 1/6 plus sisa. Oke. Siapa saja ahli waris yang ada di atas mayit, yaitu pertama bapak, diberikan jatah tambahan 1/6. Kemudian 1/6 plus sisa. Biasanya plus sisa ini istilahnya adalah plus bagi. Bagi itu sisa. Plus sisa. Nah, jadinya bapak ada 3 nih. 1/6, 1/6 plus sisa, kemudian asobah. Siapa selain bapak ahli waris laki-laki di atas mayit? Ada namanya kakek. 1/6 tambahkan 1/6 dan 1/6 plus sisa. Nah, itu adalah 2 orang ahli waris laki-laki yang berada di atas mayit. Adapun paman dan golongannya, dia posisinya ada di kanan bapak, bukan di atas mayit. Oke. Jadi langkah keempat adalah berikan ahli waris laki-laki yang berada di atas mayit tambahan jatah 1/6 dan 1/6 plus bagi plus sisa. Oke. Nah, kalau ada yang tulisan yang tidak terlihat atau penjelasan yang butuh diulang, nanti disampaikan. Itu adalah langkah keempat. Kemudian langkah kelima, berikan ahli waris yang ada kalimat ibu. Siapa saja ahli waris yang ada kalimat ibu? Pertama ada ibu, yang kedua ada saudara laki-laki atau perempuan seibu. Ada 2 golongan. Berikan ahli waris yang ada kalimat ibu
jatah 1/3 dan 1/6. Oke. 1/3 dan 1/6. Kemudian siapa lagi? Saudara laki-laki dan perempuan atau perempuan seibu. 1/3 dan 1/6. Itu adalah langkah ke-5. Langkah terakhir yaitu yang ke-6, berikan nenek. Nenek berkongsi mendapatkan 1/6. Apa maksud berkongsi? Berkongsi itu berkoalisi. Jika nenek dari bapak dan ibu dua-duanya masih hidup, maka mereka berdua mendapatkan 1/6. Jika salah satu saja hidup, maka dia mendapatkan 1/6. Gitu. Ini jika nenek yang masih hidup adalah dari generasi ketiga setelah mayit, di atas mayit. Ada generasi selanjutnya, misalnya masih hidup, kemudian tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, maka itu juga adalah nenek yang termasuk bagian dari mendapatkan 1/6. Itu ya. Itu adalah 6 langkah untuk mengetahui bagian-bagian setiap ahli waris. Siapa yang bisa mengulangi dari awal? Atau saya ulangi dulu sekali dan nanti saya tanya siapa yang bisa mengulangi dari awal. Saya ulangi dari awal, 6 langkah untuk mengetahui bagian setiap ahli waris. Langkah pertama adalah berikan suami jatah 1/2 dan 1/4. Kemudian berikan istri 1/2 dari jatahnya suami, yaitu 1/4 dan 1/8. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, berikan setiap ahli waris laki-laki jatah asobah. Selain suami dan saudara laki-laki seibu. Ya kan? Ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada bapak, ada kakek, ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak. Kemudian ada paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak. Lalu yang terakhir laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah berikan ahli waris perempuan yang ada di bawah dan di kanan mayit jatah 1/2 dan 2/3. Siapa saja, ada anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian itu yang di bawah, yang di kanan siapa? Saudara perempuan sekandung. Kemudian saudara perempuan sebapak. Khusus, ini belum selesai kaidahnya. Khusus yang paling bawah dan yang paling kanan, tambahkan jatah 1/6. Siapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan yang paling kanan adalah saudara perempuan sebapak. Oke. Kemudian itu langkah keberapa? Ketiga. Langkah keempat, berikan kepada ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki yang ada di atas mayit. Oke, berarti adalah bapak dan kakek. Berikan berapa tambahan jatah? Kenapa tambahan? Karena sebelumnya sudah mendapatkan asobah sebagai laki-laki. Ya kan? Secara umum. Kita berikan tambahan jatah 1/6 dan 1/6 plus sisa. Kakek juga sama, diberikan jatah tambahan 1/6 dan 1/6 plus sisa. Nah, itu adalah langkah keempat. Langkah kelima, berikan ahli waris yang ada kalimat ibu jatah 1/3 dan 1/6. Oke, siapa saja? Ada ibu dan ada saudara. Nih, ada ibu pertama, kemudian saudara laki-laki atau perempuan seibu. Sama jatahnya 1/3 dan 1/6. Yang terakhir, jadah berkongsi atau nenek berkongsi atau berkoalisi mendapatkan 1/6. Itu adalah 6 langkah untuk mengetahui bagian-bagian setiap ahli waris. Nah, adakah dari peserta yang bisa mengulangi
berani mencoba gitu kan. Kalau mungkin ada beberapa yang kurang lengkap nanti bisa saya tambahkan. Ada nggak kira-kira? Silakan Bapak Ibu, Nah, ada yang mau mencoba? Langsung open mic aja. Silakan. Ya sih malu-malu Ustaz. ya kalau belum ada ya tidak masalah. Memang biasanya pelajaran mawaris ini kalau di Mesir diadakan pelatihan intensif. Maksudnya dia pelatihan. Jadi nanti ada latihan soalnya. Latihannya berarti memang disuruh mencatat ulang di majelis itu apa yang perlu diajarkan. Papan tulisnya ditutup atau dibalik supaya ngetes sudah hafal belum kaidah itu. Karena untuk melanjutkan ke materi selanjutnya kita harus sudah menguasai materi yang sebelumnya. Nah, tapi ini karena bukan pelatihan yang sebagaimana mestinya, ya tidak masalah. Kita sampaikan dulu, nanti silahkan kalau mau memperdalam kita berikan atau kita bisa ikut ke majelis-majelis lain. Oke, kalau misalnya sudah, ini supaya cepat karena waktunya ini sempit ya. Ini kan dulu judulnya saja saya baru ngeh kalau judulnya adalah A sampai Z hukum waris dalam Islam. Nah ini sebenarnya dalam waktu 4 kali pertemuan dan hanya 1 jam itu kurang untuk membahas A sampai Z. Mungkin hanya A sampai C atau A sampai D saja. Ya. Nah ini kita akan selain mengetahui bagian-bagian ahli waris, ya kan? Kemudian kita pengen masuk ke sebagian dari materi selanjutnya, yaitu syarat-syarat bagian ahli waris. Nah, ini karena waktunya tinggal sebagian, jadinya kita hanya mengambil sebagian saja yang mudah, gitu ya. Oke, kita coba mulai dari suami. Suami mendapatkan setengah dan seperempat. Kapan suami mendapatkan setengah dan kapan mendapatkan seperempat? Nah, ini gampang kalau suami. Suami mendapatkan setengah ketika mayit tidak memiliki keturunan. Ketika tidak ada furu. Furu itu keturunan. Mendapatkan seperempat ketika ada keturunan. Selesai. Keturunan itu siapa? Anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada salah satu saja, maka suami mendapatkan seperempat. Gitu ya. Nah, istri sama, mudah sekali. Mendapatkan seperempat ketika tidak ada keturunan. Mendapatkan seperdelapan ketika ada keturunan. Siapapun itu. Anak laki-laki ataupun perempuan, cucu laki-laki ataupun perempuan dari anak laki-laki. Maka itu bisa sudah mengubah jatahnya. Oke? Sampai sini tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Selanjutnya ada anak perempuan. Kapan anak perempuan mendapatkan setengah dan kapan mendapatkan 2/3? Anak perempuan mendapatkan setengah pertama ketika dia sendirian. Berarti dia hanya satu anak perempuannya, tidak bisa 2 anak perempuan. Ya kan, si mayit hanya memiliki satu anak perempuan, itu mendapatkan setengah. Itu syaratnya satu ketika sendirian. Yang kedua tidak ada pasangannya. Pasangan itu seperti apa? Pasangan itu bukan suaminya, bukan istrinya, tetapi ketika anak perempuan maka pasangannya anak laki-laki. Ketika cucu laki-laki atau cucu perempuan maka pasangannya cucu laki-laki. Nah itu adalah pasangan. Maka anak perempuan mendapatkan setengah, syaratnya ada 2. Yang pertama adalah sendirian, yaitu dia satu orang saja. Yang kedua adalah tidak ada pasangan, maka tidak ada anak laki-laki. Jadi ketika seseorang wafat, meninggalkan satu anak perempuan, ya berarti fix dia mendapatkan setengah, karena dia sendirian.
dan tidak ada pasangan, yaitu tidak ada anak laki-laki. Dia hanya anak perempuan satu-satunya. Maka mendapatkan setengah. Oke, paham? Kita lanjutkan. Ini kita membahas yang angka-angka dulu. Kalau yang huruf-huruf seperti asobah ini nanti pembahasan. Oke. Nah, maka kalau yang angka kita lanjutkan kepada cucu perempuan, ya kan? Nah, cucu perempuan nih, ada 3 nih. Kita bahas satu-satu. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bahasa Arabnya bintu bnin, bintu ibnin. Mendapatkan setengah. Kapan? Syaratnya ada 3. Ketika sendirian. Atau satu orang saja. Ya kan? Bukan cucu perempuan yang banyak. Bukan ada 2 cucu, 3 cucu perempuan. Bukan, tapi hanya 1. Oke? Itu syarat pertama. Yang kedua, tidak ada pasangan. Pasangan cucu perempuan siapa? Cucu laki-laki. Keduanya dari anak laki-laki. Oke? Itu syarat kedua, tidak ada pasangan. Syarat ketiga, tidak ada keturunan yang derajatnya di atas dia. Siapa? Keturunan mayit ya, bukan keturunan dia. Yang derajatnya di atas cucu perempuan. Siapa? Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, syaratnya berarti seseorang meninggal, lalu hanya meninggalkan cucu perempuan 1. Anak-anaknya tidak ada, sudah meninggal duluan. Cucu perempuannya hanya 1. Dan tidak ada cucu laki-laki, maka fix cucu perempuan itu mendapatkan setengah. Gitu. Mungkin nggak kejadian itu, sangat mungkin. Gitu kan. Kita harus punya kemungkinan-kemungkinan itu. Itu setengah. Kemudian 2/3. 2/3 sama seperti anak perempuan, ya kan? Tadi 2/3-nya anak perempuan belum saya bahas ya. Belum saya. Oh, belum, kelewatan berarti. Oke, pantesan saya juga belum ngeh. Oke, kita kembali lagi ke anak perempuan ya. 2, karena nanti sama saja. Di sini basicnya gitu. Anak perempuan mendapatkan 2/3 kapan? Syaratnya ada 2. Ketika dia lebih dari 1. Berarti anak perempuan berjumlah 2 atau lebih. 3, 4, 5. Nah, itu semua mendapatkan 2/3 bersama-sama. Bukan masing-masing mendapatkan 2/3. 2/3 dibagi kepada jumlah anak perempuan. Mau itu 2, mau itu 3, mau itu 4 atau selebihnya. 16, 18 mungkin gitu kan. Itu syarat pertama, yaitu lebih dari 1. Yang kedua, tidak ada pasangan. Ya kan? Nah, dari sini kita lihat setengah untuk anak perempuan dan 2/3 itu sama-sama syaratnya tidak ada pasangan, yaitu anak laki-laki. Perbedaannya adalah setengah ketika sendirian, 2/3 ketika lebih dari 1. Nah, itu bedanya. Sederhana. Sebagaimana sederhana suami dan istri. Suami mendapatkan setengah ketika ada keturunan, mendapatkan seperempat. Setengah ketika tidak ada keturunan, seperempat ketika ada keturunan. Maka anak perempuan juga sama-sama tidak ada pasangan, tapi kalau setengah sendirian, 2/3 lebih dari 1. Oke, itu anak perempuan. Cucu perempuan, setengah tadi sudah kita jelaskan. Ketika sendirian, kemudian tidak ada pasangan, kemudian tidak ada keturunan yang derajatnya di atas dia, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Ya kan, mendapatkan setengah. Mendapatkan 2/3 kapan? Syaratnya 3, sama dengan setengah. Yaitu lebih dari 1, tidak ada pasangan, yaitu cucu laki-laki, kemudian tidak ada keturunan yang derajatnya di atas dia, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, maka kita lihat, ternyata syarat untuk jatah setengah dan 2/3 bagi cucu perempuan itu sama-sama tidak ada keturunan yang derajatnya di atas dia, dan sama-sama tidak ada pasangan. Bedanya setengah itu ketika sendirian,
2/3 itu ketika lebih dari 1. Oke. Oke, masih bisa gatuk ya kalau bahasa Jawa. Karena biasanya kalau sudah semakin tadi sudah langkah-langkah untuk mengetahui bagian, kemudian syarat-syarat itu udah mulai pusing. Kalau baru pertama kali, tapi tidak masalah kan. Ini untuk mengenal atau berkenalan dengan ilmu hadis ya. Ini 1/6 sekarang. Tadi kan kita membahas setiap bagian untuk ahli waris yang angka-angka. 1/6, kapan mendapatkan 1/6? Nah, ini beda sedikit dengan bagian-bagian yang lain. 1/6 kapan? 1/6 syaratnya adalah berapapun jumlahnya. Berapapun jumlahnya itu berarti boleh sendirian, boleh lebih dari 1, boleh berapapun jumlahnya. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, dia mendapatkan 1/6. Lalu tidak ada cucu laki-laki, tidak ada pasangan, yaitu cucu laki-laki. Oke? Itu syarat kedua. Yang syarat pertama, berapapun jumlahnya. Kalau yang tadi kan setengah sendirian, ini lebih dari 1, ini berapapun jumlahnya. Syarat pertama. Syarat kedua, tidak ada pasangan. Syarat ketiga, tidak ada keturunan laki-laki yang derajatnya lebih tinggi dari dia. Nah, keturunan laki-laki saja, yaitu berarti anak laki-lakinya nggak ada. Kemudian ada 1 anak perempuan. Itu syarat yang keberapa, keempat ya, atau gabung dengan syarat yang ketiga. Jadi keturunan yang ada di atas dia itu hanya 1 anak perempuan. Tidak ada laki-laki. Tadi kita sebut 1 anak perempuan mendapatkan berapa ketika tidak ada anak laki-laki? Mendapatkan setengah. Benar? Lalu ketika anak perempuan mendapatkan setengah, cucu perempuan tidak mungkin mendapatkan setengah dan 2/3. Karena syaratnya tidak boleh ada keturunan di atas dia. Tapi syarat untuk 1/6 yaitu ada 1 anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Ya kan? Kenapa seperti itu? Nah, ini istilah dalam fikih adalah takmilatan lis-sulusain, yaitu supaya menyempurnakan 2/3. Nah, tadi kita sebut langkah ketiga untuk mengetahui bagian-bagian ahli waris adalah berikan setiap ahli waris perempuan yang ada di bawah dan kanan mayit jatah setengah dan 2/3. Nah, jatah setengah per ahli waris perempuan yang mendapatkan jatah setengah dan 2/3 itu satu kelompok. Oke. Mereka itu satu golongan. Nah, golongan ini maksimal mendapatkan harta warisan itu bagiannya 2/3. Itu maksimal. Nah, ketika anak perempuan sendirian dan tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan setengah. Setengah itu belum 2/3, jadi belum sempurna. Bisa disempurnakan dengan cucu perempuan. Bagaimana, berapa sisa dari 2/3 jika dikurangi setengah? Yaitu 1/6. Nah, kan? Setengah ditambah 1/6 sama dengan 2/3. Ketika itu sempurnalah jatah bagi mereka, golongan itu. Kalau misalnya di sini anak perempuan mendapatkan 2/3 karena lebih dari 1. Lalu cucu bagaimana? Cucu perempuan tidak dapat karena sudah sempurna 2/3 diambil oleh anak perempuan. Karena derajatnya lebih tinggi dan lebih dekat kepada mayit. Gitu ya. Nah, itu adalah keterangan. Kenapa dia mendapatkan 1/6 ketika tidak ada keturunan di atas dia kecuali 1 anak perempuan. Istilahnya takmilatan diselesain untuk menyempurnakan 2/3. Di sini mendapatkan setengah, maka ditambah 1/6 supaya sempurna 2/3. Gitu ceritanya. Oke, sampai sini masih mau lanjut atau kita sudahi? Masih ada 10 menit sampai jam 3. Kalau mau lanjut, boleh. Lanjut atau kita sudahi? Lanjutkan pertemuan berikutnya. Ingin tanya jawab aja Ustaz ya? Tahu jawab, boleh. Siap, siap.
Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau masih belum apa, masih ada yang hal yang dibingungkan, bisa via chat atau langsung open mic. Ada? Nah, untuk memahami bagi peserta yang baru mengikuti kajiannya kesempatan kali ini dan belum mengikuti yang kemarin mungkin akan sedikit kaget dengan banyaknya materi. Tapi memang jadi makanya kalau misalnya nanti kalau pertemuan besok perlu dihimbau kepada para pesertanya untuk menonton dulu pertemuan sebelumnya supaya lebih cepat nyambungnya gitu ya. Ustadz, mengkonfirmasi Ustadz. Tadi kalau nggak salah Ustadz menyampaikan terkait yang bagian nenek itu berarti kan tidak hanya ibunya ibu, tapi juga bisa di atasnya lagi Ustadz ya. Ya Apakah itu betul, juga berlaku untuk yang bagian kakek Ustadz? berlaku. Jadi ketika ada bagan di sini. Ini bagan untuk menyederhanakan ahli waris. Sebenarnya ahli waris secara kategori seperti ini. Tetapi bukan hanya seperti ini. Cucu laki-laki ke bawah juga ahli waris. Hmm, Keturunannya cucu laki-laki, anak laki-laki dari cucu laki-laki, kemudian anak laki-laki selanjutnya. Kemudian cucu perempuan juga. Cucu perempuan dari cucu laki-laki atau cicit perempuan dari cucu laki-laki itu juga ahli waris. Tetapi cucu perempuan tidak bisa keturunan selanjutnya dia bukan ahli waris. Nenek dia ahli waris. Kakek ahli waris. Ke atas juga ahli waris. Tetapi misalnya nenek dari bapak memiliki ayah, dia bukan ahli waris. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kaidahnya, siapapun yang berkaitan dengan mayit, memiliki hubungan saudara dengan mayit, tetapi jalan dia menuju mayit itu melewati perempuan, maka dia terhalang. Dia bukan ahli waris. Oke. Sama seperti yang lain itu semuanya semua ke bawah. Bahkan ini anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya juga dia adalah ahli waris. Tetapi ya itu sangat jauh untuk mendapatkan warisan. Nanti akan bisa sangat mungkin terhalang gitu. Wallahu a'lam. ini ada pertanyaan Ada Ustadz. pertanyaan? Oke, Nah, boleh. dari Pak Nurul. Untuk anak perempuan atau cucu perempuan, kaidah umum adalah jika tidak ada pasangan atau saudara laki-laki. Jatah setengah dan 2/3. Bagaimana jika ada pasangannya? Nah, tadi ya ini pertanyaan bagus. Tadi awal sebut bahwasanya bagian-bagian yang disebutkan di sini itu adalah bagian-bagian utama atau bagian-bagian awal untuk mengenalkan kepada yang baru belajar. Sebenarnya ada bagian lain dari anak perempuan yaitu misalnya asobah, tetapi asobahnya bil ghair. Di sini asobah bin nafsi. Nah, itu pelajaran-pelajaran selanjutnya gitu. Bagaimana jika ada pasangan? Jika ada pasangan, maka anak perempuan juga mendapatkan asobah. Dia mengikuti anak laki-laki. Tetapi di sini ter apa namanya? Eh, kita terapkan kaidah yang sering kita dengar yaitu lizakari mislu hauzil unsayain. Ini menjadi kaidah yang sering dikritik oleh orang barat gitu kan bahwasanya anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat anak perempuan. Disitulah kaidah ini diterapkan yaitu ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan. Itu ketika mayit meninggal kemudian meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Maka di situ anak perempuan tidak mendapatkan setengah dan tidak mendapatkan 2/3. Kenapa? Karena syarat keduanya adalah tidak ada pasangan. Jika ada pasangan maka tidak mendapatkan ini. Lalu mendapatkan apa? Mendapatkan asobah. Sama-sama asobah. Tapi ini asobah bin nafsi, ini asobah bil ghair. Nah, asobah itu artinya apa?
Asobah itu adalah qarabatur rajul li abi. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah uh, kullu waris laisa lahu sahmun muqaddar. Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu. Nah, kalau dulu kan kita sering dengar asobah itu artinya sisa. Nah, itu sisa itu maksudnya adalah ketika perhitungan. Nah, kita belum hitung-hitungan sebenarnya. Kita baru mengenalkan bagian-bagian setiap ahli waris. Perhitungan tuh masih 2 atau 3 materi setelah ini. Tapi kalau hanya pertemuan, jadi mungkin nanti kita sedikit mencontohkan perhitungan. Tetapi materinya belum. Asobah itu berarti setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu. Bagian tertentu itu seperti apa? Bagian tertentu seperti ini, setengah. Itu tertentu, berarti dia mendapatkan bagian setengah dari harta warisan. 2/3 dari harta warisan. Asobah itu tidak memiliki bagian tertentu. Bagian mereka apa? Bagian mereka adalah, ya memang secara perhitungan sisa. Sisa ketika orang-orang yang memiliki bagian tertentu sudah mengambil bagiannya. Gitu. Misalnya seseorang meninggalkan suami, seseorang wafat, kemudian meninggalkan suami, berarti yang meninggal perempuan, karena meninggalkan suami, gitu kan? Lalu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Berarti suaminya mendapatkan berapa? Kita tulis sekalian ya. Sesekali kita latihan. Sini. Seseorang wafat meninggalkan suami, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anak laki-laki dulu deh, jangan sama anak perempuan. Berarti suami mendapatkan jatah berapa? Tadi Berempat, mendapatkan berapa? berempat Ustaz. 1/4. Kenapa? Karena ada keturunan, yaitu anak laki-laki, ya kan? Berarti mendapatkan 1/4. Kita tulis di sini. Ini biasanya cara perhitungan kita memakai tabel, gitu kan? Walaupun tabelnya ya hanya garis-garis saja. Kemudian anak laki-laki mendapatkan apa? Mendapatkan asobah. Nah, asobah ini berapa? Tidak tertentu kan? Asobah itu tergantung apa namanya? Tergantung mereka yang mendapatkan jatah tertentu. Yang mendapatkan jatah tertentu hanya suami 1/4. Berarti jatah untuk anak laki-laki adalah sisanya. Di sini kita tulis namanya aslul masalah. Aslul masalah itu apa? Asal dari masalah. Yaitu 4. Karena di sini penyebutnya hanya 4. Jadi tulis 4. Angka 4 ini 1/4-nya adalah 1. Maka bagi suami adalah 1/4. Sisanya berarti adalah 3. 3/4. Berarti anak laki-laki mendapatkan 3/4. Oke. 3/4 dari harta. Misalnya harta yang 400 atau 4 miliar ini ya, warisannya, maka anak laki-laki mendapatkan 3 miliar, suami mendapatkan 1 miliar, misalnya gitu. Kemudian anak perempuan. Ternyata seseorang wafat meninggalkan suami dan anak laki-laki 1 dan anak perempuan 1. Nah, anak laki-laki mendapatkan asobah, anak perempuan mendapatkan apa? Asobah juga, tapi namanya beda. Ini asobah bin nafsi, ini asobah bil ghair. Bil ghair berarti dia mendapatkan asobah karena dompleng ke anak laki-laki. Karena dia memiliki apa? Ya dia pasangannya anak laki-laki gitu kan. Nah, suami mendapatkan berapa? Sama 1/4. Karena kaidahnya memiliki keturunan secara umum, mau 1, mau 2, mau laki-laki, mau perempuan ya 1/4. Kalau nggak ada keturunan setengah, gitu kan. Lalu sisanya berapa? Ini sama-sama asobah, sisanya adalah 3. Nah, karena ini ada asobah dan asobah bil ghair, maka 3 ini dibagi kepada jumlah kepala. Ya kan? Jumlah kepala. Jumlah kepalanya di sini karena kaidahnya laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan, maka walaupun 1 orang, tapi kepalanya ada 2. Karena
dia mendapatkan jatah 2 kali lipat perempuan. Anak perempuannya 1. Maka kita ditambahkan jumlah kepalanya 3. Nah, 3 ini dibagi jumlah kepala 3. Ya kan? Berarti 3 dibagi 3, 1. Buat anak laki-laki, 2. Buat anak perempuan, 1. 2 per berapa? 2 per 4. Bukan 2 per 3, tapi 2 per 4. Gitu. Ya itulah. Kalau misalnya loncat jadi pusing. Jadi jawabannya, bagaimana jika anak perempuan memiliki pasangan? Jawabannya, dia mendapatkan jatah selain setengah dan 2 per 3. Tetapi mendapatkan jatah asobah. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain tuh. Ya, Ustaz. Dari Pak Abu Abdurrahman, Ustaz. Ustaz mau tanya, Afwan, jika sudah dibahas, apakah hal berikut turut diwariskan, kewajiban dan haknya? Hutang, piutang, sholat yang kelewat, zakat yang belum ditunaikan, hutang saum Ramadan, haji yang belum ditunaikan. Jazakumullah khairan kasih. Oke. Termasuk daripada hal-hal yang diwariskan adalah harta mayit yang masih berkaitan dengan hak-hak orang lain. Termasuk adalah hutang piutang. Makanya kemarin hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan itu ada qada'ud dain atau menunaikan hutang. Sebelum kita bagikan kepada ahli waris, perlu ditunaikan dulu hutangnya. Baru dibagikan kepada ahli waris sisanya jika ada. Jika setelah dibagikan hutangnya, hartanya habis, maka ahli waris tidak mendapatkan apa-apa. Atau bahkan jika hutangnya melebihi daripada harta warisan, maka ahli waris pun turut menanggung hutang itu dibagi. Gitu. Nah, itu jika berkaitan dengan hak adami. Nah, itu ada tadi, hak itu ada hak manusia dan ada hak Allah, gitu kan. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Kalau hak adami, mayoritas mengatakan itu juga diwariskan. Perlu ditunaikan oleh ahli waris yang lain. Gitu kan. Kalau hak Allah itu ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu juga terwariskan. Ada yang mengatakan itu tidak terwariskan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal nanti dipilih, dilihat mana yang lebih kuat argumennya, mana yang lebih kuat dasar-dasarnya. Ketika ulama mengambil keputusan sebuah hukum, itu tentu saja ada dasar-dasarnya. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat? Karena mereka mungkin dasarnya berbeda. Mungkin saja dasarnya sama, tetapi cara mengambil hukum dari dasar atau dalil itu berbeda. Wallahu a'lam. Jadi jawabannya ada selain harta yang diturunkan, diwariskan kepada mayit, yaitu hak-hak orang lain seperti hutang, dan hak orang lain dan ada hak kepada sesama manusia dan hak kepada Allah. Dan itu hukumnya berbeda-beda masing-masing ulama gitu. Jadi kita mungkin perlu mengkaji lebih dalam. Saya belum membaca lebih dalam tentang itu terus terang. Tetapi secara umum jawabannya seperti itu. Gitu ya. Karena di awal kita mengatakan qada'ud dain gitu saja. Tidak ada qada'ud dain, dain adami, dainullah dan lain sebagainya gitu kan. Dain ainiyah itu maksudnya hutang yang berkaitan dengan barang, hutang yang berkaitan tidak dengan barang dan sebagainya. Sebenarnya rinciannya sangat banyak. Gitu. Wallahu alam. Nanti kalau misalnya mau dibahas lebih lanjut, boleh ya saya baca dulu lebih rinci gitu ya. Tapi secara umum seperti itu. Baik, Ustaz. Ustaz, Afwan, Ustaz. Kalau dilihat dari Bagan kan, Ustaz, yang perempuan secara umum itu kan sudah terlihat ada patokannya, Ustaz ya. Baik anak perempuan, istri, nenek. Sedangkan yang laki-laki ada sebagian besar mungkin termasuk di asobiah. Asobah, sorry. Asob. Ah, Nah, mungkin ada hikmah tersendiri nggak, Ustaz, yang bisa disampaikan kenapa yang bagian perempuan
itu sudah ditentukan ada patokan besarannya, Ustaz. Ya, saya belum tahu hikmahnya. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Dan hukum waris ini adalah seadil-adilnya pembagian hukum warisan dibanding pembagian yang diletakkan atau ditetapkan oleh manusia, gitu ya. Sebenarnya ini kita belum selesai. Nanti misalnya asobah itu apakah mendapatkan lebih besar daripada yang bukan asobah? Yang bukan asobah itu namanya fardun. Fardun itu ketetapan. Jadi mereka yang mendapatkan angka-angka itu disebut ashabul furud. Orang-orang yang mendapatkan jatah-jatah yang sudah ditetapkan. Jika Bapak dan Ibu meneliti satu-satu, furud muqaddarah atau jatah-jatah yang sudah ditetapkan, itu hanya ada 6. Hanya ada 6. Gitu kan. Ya nanti kita jelaskan. Tetapi hikmahnya secara umum adalah itu sudah ketetapan Allah dan seadil-adilnya. Ya kan? Kalau secara khusus, kenapa yang ini angka dan yang ini asobah, hikmahnya apa? Saya tidak tahu. Gitu kan? Saya tidak tahu. Tapi asobah itu bisa mendapatkan lebih daripada ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan jatah yang ditentukan. Bisa sama, bisa lebih kecil. Misalnya, sini anak perempuan mendapatkan setengah karena tidak ada anak laki-laki. Ya kan? Kemudian ada cucu laki-laki. Nah, misalnya ada suami, anak perempuan, dan cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini mendapatkan asobah, tetapi dia lebih kecil daripada anak perempuan, ya kan? Gitu. Karena derajat anak perempuan lebih dekat kepada mayit dibanding cucu laki-laki. Nah, itulah di antara asas warisan Islam adalah memperhatikan korobah, memperhatikan kedekatan ahli waris kepada mayit. Yang lebih dekat mendapatkan lebih banyak, ya kan? Adapun, nah ada prinsip lain selain korobah yaitu mas'uliyah maliyah misalnya. Anak laki-laki mendapatkan asobah, kemudian ketika anak perempuan ada pasangan anak laki-laki maka dia tidak mendapatkan jatah tapi mendapatkan asobah dan mendapatkan setengah daripada laki-laki atau laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Hikmahnya apa? Mas'uliyah maliyah. Karena laki-laki mendapatkan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keuangan, gitu kan. Contoh konkretnya adalah ketika seseorang meninggal, kemudian meninggalkan 2 anak, anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat lebih besar daripada anak perempuan, ya kan. Kemudian anak laki-laki ini menikah, maka harta yang diberikan dari harta warisan itu dipakai untuk persiapan menikah. Apakah itu mahar, apakah itu nafkah, dan lain-lain sebagainya. Maka uangnya bisa habis itu harta warisan. Sedangkan anak perempuan ketika meninggal mendapatkan harta warisan setengah daripada anak laki-laki, kemudian dia menikah. Harta yang dia miliki tidak perlu untuk dipakai persiapan menikah karena tanggung jawab laki-laki, ya kan? Kemudian setelah menikah berjalan dia tidak perlu menafkahi, justru dinafkahi dan justru mendapatkan mahar, justru bertambah uang, gitu kan? Itulah salah satu hikmah-hikmah di antara keadilan pembagian hukum warisan dalam Islam. Itu secara umum ya. Tadi saya bicara secara umum. Gitu. Tadi saya mau bicara apa? Udah itu aja deh. Lanjut. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin bahas pertanyaan kemarin ya, kalau waktunya masih cukup. Oh, boleh-boleh, Ustaz. Ya, Kemarin. pertanyaan kemarin itu pertama tentang harta gunung gini. Bagaimana jika ada suami istri menggabungkan hartanya, lalu meninggal salah satu, bagaimana harta untuk dibagikan pada anak-anaknya. Nah, harta gunung gini itu dalam Islam tidak ada. Maksudnya tidak ada bagaimana? Seharusnya bagi yang mereka paham, apa namanya, hukum Islam, maka tidak ada penggabungan harta antara suami dan istri. Karena dalam Islam itu sangat menghargai dan menghormati hak kepemilikan. Maka hak kepemilikan suami selamanya milik suami sampai dia meninggal akan diwariskan.
dan milik istri pun sama gitu kan. Ketika misalnya mereka bekerja sama terhadap suatu proyek atau suatu barang, suatu aset, maka perlu ada pembagian atau akad yang jelas. Berapa persen untuk suami, berapa persen untuk istri. Gitu. Dari awal harus seperti itu. Gitu kan. Nah, ketika memang tidak ada, kemudian ini memang dikenal sebagai ini memang milik bersama gitu kan. Ya perlu ada pembagian itu atau disandarkan kepada salah satu orang. Awalnya ini milik siapa? Suami atau istri begitu. Gitu ya. Jadi jawabannya harta gono gini di dalam Islam itu tidak ada. Jika ada kerjasama antara suami dan istri, maka dilihat kesepakatannya, persenannya berapa, gitu kan. Apakah suami mendapatkan 2/3, istri mendapatkan 1/3-nya, dan sebagainya. Oke, itu tentang harta gono gini, ya kan. Walau alam, mungkin persoalannya lebih rumit daripada itu, tetapi secara umum jawabannya seperti itu. Yang kedua adalah pertanyaan tentang murtad. Nah, ini saya tadi mau baca lagi tapi lupa. Bukan baca ini ya, baca tentang murtadnya, baca tentang hal lain yang berkaitan dengan ini. Murtad itu ulama berbeda pendapat tentang apakah murtad ini dapat menghalangi seseorang dari perwarisan. Mayoritas mengatakan dia menghalangi. Maka jika ada seseorang, tadi kemarin kan seorang mayit, kemudian anaknya murtad, kemudian cucunya Islam. Apakah cucunya itu bisa mendapatkan harta warisan gitu kan? Anaknya yang murtad tidak bisa mendapatkan warisan karena dia murtad dan tidak bisa mewariskan. Itu mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Tetapi Abu Hanifah mengatakan dia tidak bisa, murtad ini tidak bisa mendapatkan warisan, tetapi dia bisa memberikan warisan kepada ahli waris yang muslim. Begitu, itu perbedaan pendapatnya. Lalu bagaimana permintaannya kan kakeknya meninggal, lalu supaya anak cucu-cucunya yang dari anak murtad ini mendapatkan warisan gitu kan. Secara kaidah umumnya tidak bisa mendapatkan, gitu kan. Tetapi ada namanya wasiah wajibah. Nah itu yang belum saya baca lagi tadi. Wasiah wajibah ini nih, pembahasan lanjut lagi, maksudnya akan sangat sangat panjang jika dibahas. Jadi walau alam, nanti kalau mau ditanya lebih rinci silahkan ditanyakan lagi. Nanti saya akan carikan lagi jawaban. Boleh lanjut. Oke, baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Silakan. Ataupun mic, silakan kalau mau disampaikan langsung. Ya, ada pertanyaan. Apakah perceraian membatalkan warisan atau tidak? Perceraian itu ada banyak jenisnya. Ada perceraian roj'i, perceraian yang masih memungkinkan rujuk. Ada perceraian bain, perceraian yang sudah tidak memungkinkan rujuk. Artinya dia perceraian yang sudah memutus tali hubungan pernikahan sama sekali. Jika perceraian yang masih rujuk, masih roj'i, berarti talak 1 dan talak 2. Kemudian dia masih dalam masa iddah. Ya kan? Berarti perceraian seperti itu, dia masih satu sama lain mewarisi. Karena masih ada ikatan pernikahan. Belum putus sepenuhnya. Itu perceraian yang pertama. Perceraian kedua adalah perceraian yang sudah putus, benar-benar putus, yaitu talak bain atau perceraian bain. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti misalnya talak 1 atau talak 2, tetapi masa iddahnya sudah selesai. Berarti jika ingin menikah lagi harus dengan akad dan mahar baru. Berarti perceraian seperti itu sudah tidak saling mewarisi. Dan perceraian yang lain seperti perceraian talak 3 itu juga tidak bisa saling mewarisi. Kemudian talak yang kepada istri yang belum digauli juga itu talak bain, maka itu tidak saling mewarisi. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Untuk anak-anaknya bagaimana? Maka jika ada salah satu yang meninggal, misalnya bapak meninggal, karena udah cerai, berarti istrinya nggak dapat. Anaknya apakah dapat? Anaknya tetap dapat. Karena dia adalah anaknya si mayit. Tidak ada hubungannya dengan istri yang sudah berpisah. Gitu. Walaupun dia adalah anak hasil dengan berhubungan dengan istri yang sudah cerai, tetapi dia tetap anaknya si mayit.
maka dia tetap mendapatkan warisan, tidak terhalang. Kemudian ketika istrinya nanti yang sudah cerai itu wafat, anaknya juga tetap dapat dari istrinya, gitu. Walaupun sudah bercerai, gitu ya. Tetapi suami istri yang sudah bercerai ini tidak bisa saling mewarisi. Itu saja, anaknya tetap dapat dari keduanya. Jika ketika keduanya meninggal, gitu. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Jika warisan sudah dibagi rata dan baru tahu ilmu terkait ahli waris ini, bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Ya, ketika warisan sudah dibagi, kemudian tidak memungkinkan untuk dibuat atau dibagikan ulang, maka ya sudah tidak masalah karena itu sudah terlanjur dan keterlanjuran itu sebabnya adalah ketidaktahuan atau al-jahlu. Maka itu insya Allah dimaafkan. Dan selebihnya nanti jika ada kejadian keluarga, kita berusaha untuk menyampaikan bahwa ada hukum Islam yang mengatur pembagian ini dengan adil, gitu kan? Maka silahkan. Nah, sebenarnya ketika ada masalah, kita sebagai Muslim misalnya sudah meyakini tentang hukum ini harus dibagikan dengan hukum Islam, kemudian ada sebagian keluarga yang punya dominasi atau pengaruh mengatakan tidak bisa, kita harus mengikuti pembagian misalnya sesuai dengan adat, gitu kan? Solusinya bagaimana? Solusinya ya di antara solusinya adalah kita perlu mengenalkan dulu atau memberitahu kepada para ahli waris yang asli, begini pembagian yang asli menurut Islam, kemudian kalau kamu ridho untuk dibagi dengan sesuai adat, ya tidak masalah, gitu kan. Oke, karena yang penting dia udah tahu, aslinya mungkin dia dalam Islam dia dapat lebih banyak, gitu kan, tetapi dia mengikhlaskan sebagainya untuk dibagikan seperti adat, ya tidak masalah. Kan anak laki-laki misalnya mendapatkan 2 kali lipat anak perempuan, tetapi dibagi rata. Berarti kan jatah anak laki-laki dikurangi kan. Nah, kalau misalnya ikhlas setelah dikasih tahu tidak masalah. Namanya sedekah. Tapi kalau tadi sesuai dengan pertanyaannya, jika sudah terlanjur, kemudian tidak bisa dikembalikan untuk bisa dibagikan seperti pembagian Islam, tidak masalah jika dasarnya adalah ketidaktahuan. Bukan dasarnya adalah pembangkangan. Misal pembangkangan itu sudah tahu ada pembagian warisan Islam, sudah tahu hukumnya wajib untuk melaksanakan, tetapi tidak mau. Gitu. Misalnya sudah tahu ada hukum warisan Islam, tapi tidak tahu tentang kewajibannya, ya berarti tidak masalah. Menjadi evaluasi kita ke depan, insya Allah kita akan membagikan warisan itu dengan hukum Islam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin untuk malam hari ini cukup sampai sini dulu, Ustaz ya. Berarti untuk Oke. pekan depan kita akan lanjut lagi yang hitung-hitungan tadi itu, Ustaz ya. Pembagiannya, Ustaz Ya, ya. ya syarat-syarat setiap bagian ahli waris. Itu kan tadi baru suami istri dan baru keturunan tuh perempuan. Ada ayah, ada bapak, kakek, ibu, nenek, kemudian ada saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki atau perempuan seibu. Nah, itu semua yang angka-angka akan kita bahas satu-satu. Kalau besok pertemuan terakhir ya berarti sampai di situ dulu nanti materinya. Karena sebenarnya itu baru dasar. Kalau di Kairo, dari pertemuan 1 sampai pertemuan nanti besok itu 1 kali pertemuan. Tetapi 3 jam. 3 jam. Ya, makanya pusing-pusing banget gitu loh. Karena itu kalau intensif ya. Tapi kalau mau dibuat lebih santai tetap bisa gitu. Baik. Wallahu a'lam. Insya Allah kita akan ketemu. Ya, jadi kalau terima kasih Ustaz atas penyampaian materi malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita tutup majelis malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.